Ketularan Anies nih. Ini pengikutnya Anies sama agak susah dibilangin, biar udah tua juga susah dibilangin. Nah, susah dibilangin emang. Tuh, keras kepala kalau pendukungnya Anies, bener deh. Udah Bapak jangan deket-deket ah. Nah, ini ada tanya. Bah, bagaimana cara ngontrol emosi dengan baik dari HGMID? Ngontrol emosi dengan baik. Gini, sadari dari awal bahwa ya suasana hati kita ini bisa bahagia, bisa tidak bahagia, itu natural gitu. Nah, tapi kita harus bisa mengendalikan reaksi kita. Kenapa? Karena kalian bikin bahagia atau tidak bahagia itu kondisi di luar. Misalnya kita panggil ojek karena mau ada acara, panggil ojek, ojeknya datangnya telat. Karena kita telat, maka acaranya telat, dan itu membuat kita merasa kecewa, nah itu disitulah latihan tuh. Kalau menghadapi ketidaknyamanan, ya dikendalikan, dicari apa sumber ketidaknyamanan, diselesaikan masalahnya. Tapi tidak usah menjadi letupan-letupan emosi. Gitu juga kalau menghadapi situasi yang gak nyaman. Seringkali kan kita berada dalam situasi yang tidak kita kehendaki. Kalau begitu sadari aja ini bukan situasi yang kita kehendaki. Pikirkan cara untuk merespon dingin. Dan kalau itu dikerjakan sering menghadapi situasinya, maka yang gak nyaman itu dan situasi nyaman, maka lama-lama nanti kita terbiasa untuk lebih stabil, ya. Lalu ada juga ide, Pak, ini difikirkan. Terus sekalian kita perlu menyediakan sebenarnya buka puasa. Kita ini buka puasa, tapi buka puasa yang kita selenggarakan itu yang biasanya ya tokoh-tokohnya, ya. Kemudian tarawih bersama tokoh-tokoh. Oke. Rakyat itu butuh buka puasa, Pak. Karena itu kalau saya membayangkan kita punya data nih sekarang warga miskin di tiap-tiap kelurahan. Pak, saya membayangkan kita menyiapkan iftar untuk warga miskin di tiap-tiap kelurahan. Untuk warga miskin di seluruh Jakarta. Lalu pahalanya jangan dimonopoli sendiri. Kita umumkan kelurahan ini membutuhkan 10.000. Boxnya sekian. Siapa yang mau ikut nyumbang dari sekarang diumumin. Jadi kita ini posisinya seperti amil, Pak. Bahwa warga Jakarta banyak, kalau ditawarkan untuk memberi buka puasa pasti banyak mau. Banyak mau. Nah, dan sekarang ini masalahnya orang di Jakarta kalau mau memberi nggak tahu alamatnya. Nah, sekarang negara beritahu, misalnya nih, Tambora, RW sekian, jumlahnya sekian, RW sekian, Pak RT, RW menentukan. Nanti kita bantu distribusikan. Kapan dilakukannya? Kalau bisa, dilakukan tiap hari. Sehingga semua warga miskin Jakarta dapat iftar diatur oleh negara. Kita berikan makan. Dan iftar itu sederhana, Pak. Ini bisa menggerakkan warung-warung untuk menyiapkan. Jadi tidak harus semuanya kita yang buat. Dan ini menggerakkan perekonomian. Nanti Bu, kalau uang kita tahun ini uang kita belum ada untuk masuk situ. Tapi pikirkan tahun depan kita siapkan untuk iftar bagi masyarakat yang miskin di Jakarta. Dan iftar ini, Bapak sekalian, saya bayangkan nanti saya nggak tahu yang mengatur harusnya SKPD yang mana, apakah di Mental, apakah di pemerintahan, apakah sosial, nanti coba dibicarakan. Tapi intinya tiap kelurahan kita punya datanya, tiap RW punya datanya, RT-nya, nanti tinggal di drop aja. Dan kalau usul saya kita mengundang di warga. Bapak Ibu, kalau mau mengundang warga itu harus ngasih paket. Tidak boleh kalau mengundang warga itu diberikan silakan seikhlasnya. Kalau seikhlasnya seadanya yang di dompet. Jadi harus dibuatnya paket. Mau beli satu RW,
jumlahnya sekian. Anda mau sendirian, mau berdua, mau bertiga, mau sekantor, itu urusan Anda. Tapi kita, Pemprov menyediakannya per RW. Satu RW misalnya paketnya 500 misalnya. Maka paket buka puasa 500. Nanti kantor-kantor itu punya kesempatan. Kasih nomornya Pemprov DKI, nanti dilaporkan jumlahnya ini, makannya ini. Nanti kita yang ngatur. Jadi kita nanti akan punya buka puasa dari difasilitasi Pemprov, dibiayai oleh negara dan masyarakat DKI Jakarta. Jadi kita nanti punya tangan Pak langsung ke bawah. Kalau tidak, kegiatan-kegiatan kita ini menyentuhnya pada kita tokoh-tokoh nih. Tapi kita inginnya rakyat. Nah nanti yang 10 Ramadan ini buka puasa dan ini pasti juga kita akan bisa dapat cukup suplai itu mudah-mudahan. Bapak Ibu undang dompet duafa, undang bukan basnas kita ini basis ya. Basis, undang, ini yang pada punya lembaga-lembaga itu, ini mereka cukup kesulitan menyalurkan juga kok gitu. Ini kita kasih kesempatan nih untuk penyaluran-penyaluran seperti itu. Dan data rakyat warga miskin kita ada kan, ada sampai tingkat RW ada kan. Itu sekaligus pengecekan tuh pemberian. Nah, saya lagi terpikir tapi ini agak jauh, nanti kalau belum siap tahun depan aja, adalah hadiah lebaran untuk warga miskin di Jakarta. Hadiah lebaran aja. Dan ini disiapkan untuk warga miskin. Nanti dipikirkan lagi. Basis uangnya ada. Dompet duafa punya uang, hadiah lebaran, kasih hadiah lebaran. Jangan hadiah lebaran tuh dari orang-orang yang mau kampanye Pak. Oh iya, kalau hadiah lebaran nggak paket sarung, pakai. Dan hadiah lebaran ya begitu, hadiah lebaran itu ya diberi sarung untuk yang dewasa, anak-anaknya sarung kecil, yang ibunya mukena. Jadi sesuatu yang ya memang relevan dengan lebaran gitu. Dan itu Pak Bu menggerakkan perekonomian. Jadi Tanah Abang juga nggak lesu nanti menjelang Lebaran. Kenapa? Jakartanya membeli kok gitu. Jadi kita gerakin semuanya. Coba nanti dihitung dulu nih yang Lebaran itu, paket Lebaran. Dugaan saya sih nggak terlalu mahal. Dugaan saya. Tambahannya. 1 soal iftar tiap hari untuk warga miskin. Semua tempat. Dengan dibantu oleh masyarakat. Yang kedua adalah paket hadiah lebaran. Ya. Oh, festival beduk ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini karena tradisinya kalau di Jakarta itu di kita ini memberikan hadiah pada saat itu. Kita nanti siapkan, kita nanti konsultasi pada saudara kita yang beragama Nasrani, kita siapkan nanti untuk bulan Desember. Ada hadiah juga bagi warga yang miskin beragama Nasrani. Kita siapkan tuh nanti di situ. Jadi kita selalu hadir untuk mereka yang miskin, siapapun mereka, apapun latar belakangnya. Kalau dirasa tidak pas di bulan itu, kita sesuaikan dengan kebiasaannya. Kalau di dalam Islam memang kebiasaannya memberinya itu pada saat Lebaran. Oh, ganti baju aja zaman kita kecil dia Lebaran. Kan kalau nggak Lebaran nggak ganti baju kita Pak. Oke, gitu ya Pak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya lucu sekali ya bagaimana artis Nikita Mirzani ini menyindir para pendukung Anies, teman-teman. Katanya pendukung Anies ini rada-rada ya, dan ini kocak ya. Dan terlepas dari itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ya
oke lah, enggak apa-apa, karena memang kita tahu bahwa mulut beliau itu seperti itu ya. Namun kita di barisan pendukung Anies Baswedan itu adalah orang-orang yang sebenarnya waras, teman-teman ya, karena kita ingin negara ini dipimpin oleh eh, seorang Anies Baswedan yang mempunyai pikiran yang jenius, pikiran yang bersih, pikiran yang mementingkan masyarakat luas ya, ketimbang kelompok. Anies Baswedan tidak punya kepentingan apapun selain mensejahterakan rakyat, teman-teman. Beliau bukan pengurus partai, bukan orang partai, namun beliau menjadi daya tarik bagi bangsa dan negara kita. Dan kalau kita lihat Anies Baswedan, sepak terjangnya sungguh luar biasa, penuh dengan pengalaman yang hebat. Anies Baswedan ya meniti karir sebagai dosen, ya rektor, kemudian politikus, independen. Ya. Beliau itu sangat jenius, teman-teman. Bagaimana kepemimpinan beliau ya, profesional beliau itu lah membawa beliau itu menjadi orang yang sangat hebat saat ini, orang yang berpengaruh, orang yang benar-benar eh, terjun ya untuk masyarakat, yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang hanya mengubar janji dan janji. Anies ketika menjadi gubernur Jakarta, beliau ya menunaikan janji-janjinya, teman-teman. Tidak ada yang tidak terlaksana. Beliau melaksanakannya dengan penuh hati yang baik ya. Apalagi banyak sekali tekanan, banyak sekali godaan, banyak sekali hambatan pada saat beliau menjadi gubernur. Namun beliau tetap melakukan dan bekerja dengan luar biasa, melesaikan tugas dengan baik. Sampai beliau menjadi calon presiden itu adalah prestasi yang luar biasa. Dan tanpa dukungan masyarakat ya mungkin beliau bukan siapa-siapa. Karena masyarakat percaya, karena masyarakat ingin Anies Baswedan menjadi pemimpin negara kita. Mungkin jalannya tidak mudah, jalannya memang banyak liku-likunya. Tapi Anies Baswedan, kita yakin bahwa suatu saat beliau akan menjadi pemimpin negara ini, teman-teman ya. Semoga ada perubahan yang luar biasa di negara kita. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Luapkan apa yang menjadi pikiran kalian, bagaimana harapan kalian untuk Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.